Selamat datang di Mel Crime Story. Terima kasih banyak kalian sudah setia nonton video-video saya guys. Hari ini saya akan membahas kasus dari kota Fort Collins di Colorado, Amerika Serikat. Dr. Vivian Severn berusia 42 tahun tinggal di Fort Collins, Colorado, Amerika Serikat bersama suaminya Robert Severn. Vivian adalah profesor bahasa Inggris di perguruan tinggi setempat. Dia dikenal dengan gaya mengajarnya yang karismatik dan menarik. Vivian sangat tertarik sastra antar perang dan merupakan pakar di bidangnya. Vivian populer di antara mahasiswanya dan Vivian sering mengundang mahasiswanya datang ke rumahnya semalaman dan membantu mereka mengerjakan tugas. Vivian menikah dengan Robert Severn yang memiliki jaringan binatu bernama Clean Spin yang populer di kalangan mahasiswa. Namun, pernikahan mereka menjadi tegang baru-baru ini karena rumor perselingkuhan Vivian. Meskipun mereka sudah menikah selama 15 tahun dan berbagi banyak kenangan indah bersama. Robert yang berusia 45 tahun dikenal karena perilakunya yang jujur dan perhatian kepada detail. Dia tertutup dan suka menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Di luar pekerjaannya, Vivian menikmati hiking di dekat Taman Nasional Rocky Mountain. Vivian seorang pemimpin aktif klub buku Fort Collins. Dia mempunyai banyak teman dan dikenal karena kepribadiannya yang ceria dan tawa yang menular. Vivian sedang menulis buku setebal 700 halaman yang berjudul From Brideshead to Leman, peran sastra antar perang dalam fiksi erotis sejarah. Pada hari-hari menjelang kematiannya, Vivian sibuk menilai makalah akhir dan mempersiapkan semester musim panas sambil menyelesaikan bukunya. Vivian juga merencanakan perjalanan hiking bersama teman-temannya untuk merayakan akhir tahun pelajaran. Mahasiswa Vivian mengagumi dedikasi dan semangat Vivian. Dan Vivian sering mengundang mahasiswanya ke kantornya untuk bantuan tambahan. Kantornya penuh dengan buku, makalah, dan foto dari perjalanannya yang menggambarkan kecintaannya kepada sastra dan segala jenis petualangan. Namun di balik permukaannya ada ketegangan dan rahasia yang tampaknya berujung kepada kejadian tragis. Kisahnya sebagai pengingat betapa kehidupan yang tampaknya paling sempurna sekalipun dapat dihancurkan oleh rasa cemburu dan obsesi. Pada pagi hari, tanggal 15 Mei 2019, matahari baru saja terbit di kota Fort Collins, menyinari kampus. Sekitar pukul 7:30 pagi, Hank Murphy, seorang petugas kebersihan kampus, memulai tugas pembersihannya. Hank adalah sosok tak asing bagi semua orang di kampus. Dia dikenal dengan sikapnya yang ramah dan dedikasinya menjaga kebersihan kampus. Ketika Hank memasuki gedung jurusan bahasa Inggris, Hank memperhatikan kantor Dr. Vivian Severn sedikit terbuka. Hal ini tidak biasa karena Vivian biasanya sangat teliti dalam mengunci pintunya. Karena penasaran, Hank mengetuk dengan lembut tapi tidak menerima tanggapan apapun. Hank mendorong pintu itu hingga terbuka dan disambut oleh pemandangan yang menghantuinya selamanya. Vivian terpuruk di sebelah mejanya, tubuhnya tidak bergerak, ada 2 luka tembak yang terlihat dan darah telah mendingin di sekelilingnya. Kertas-kertas dan buku-buku berserakan di sekeliling meja, beberapa berlumuran darah, ruangan itu sunyi. Hank tersandung ke belakang dan hampir menjatuhkan alat pembersihnya. Setelah itu, Hank menghubungi keamanan kampus. Petugas keamanan kampus yang bertugas segera datang ke kantor Dr. Vivian dan menelpon polisi. Ketika polisi datang, mereka melihat Hank duduk di bangku di luar gedung. Polisi menanyai Hank dan Hank menggambarkan dia menemukan Vivian terkulai di atas meja dan darah di mana-mana.
Berita kematian Dr. Vivian menyebar dengan cepat ke seluruh kampus. Mahasiswa dan dosen terkejut. Stasiun berita lokal segera memberitakan kematiannya di siaran berita malam. Penemuan jasad Vivian merupakan awal dari penyelidikan yang rumit yang akan mengungkap rahasia kelam di balik kematian Vivian. Polisi tiba dengan cepat setelah panggilan dari keamanan kampus. Pada tanggal 19 Mei 2019, Detektif Sarah Lynn Bryan memimpin tim penyelidikan yang dikenal sebagai keen eye atau mata tajam karena sikap tenangnya. Karena Sarah dikenal berpengalaman dalam menangani kasus-kasus sulit. Pemandangan di kantor Vivian sangat mengejutkan. Ada noda darah di meja dan di kertas-kertas yang berserakan kemana-mana. Ruangan itu tampak sebagai TKP yang kacau. Polisi memastikan tidak ada seorang pun bisa keluar dan masuk di area TKP tersebut. Mereka memotret semuanya dengan cermat sebelum menyentuh sesuatu. Detektif Sarah Lynn Bryan dan timnya mencari petunjuk, dimulai dengan temuan-temuan 2 selongsong peluru dari pistol kaliber kecil di dekat meja Vivian. Lintasan tembakan itu menunjukkan bahwa si pembunuh sedang berdiri di dekat Vivian ketika Vivian ditembak. Penyelidik juga mengumpulkan barang-barang yang mungkin berguna sebagai bukti. Penyelidik mengambil komputer Vivian, ponsel, dan beberapa barang pribadinya dari meja. Detektif Sarah berharap barang-barang ini dapat memberi petunjuk tentang siapa yang menghabisi Vivian. Ahli forensik memeriksa noda darah dan bukti fisik lainnya. Mereka mengambil sampel untuk diuji di laboratorium. Polisi juga mencari bukti sidik jari yang bukan milik Vivian atau petugas kebersihan yang menemukan korban. Sementara itu, petugas lain mulai berbicara dengan orang-orang di luar gedung, mewawancarai mahasiswa, dosen, dan staf, dan mengumpulkan momen-momen terakhir dalam hidup Vivian. Banyak orang yang tidak percaya dan bingung karena profesor yang dihormati bisa menjadi korban dari pembunuhan kejam. Detektif meninjau rekaman kamera pengawas di sekitar kampus. Dia berharap melihat ada orang yang mencurigakan masuk atau keluar meninggalkan gedung sekitar waktu kejadian pembunuhan. Rekaman kamera pengawas menunjukkan orang-orang yang masuk dan keluar gedung, tapi tidak ada yang mencurigakan. Detektif tahu mereka menghadapi kasus yang sulit. Vivian adalah orang yang disukai, tapi rumor tentang kehidupan pribadinya berarti bahwa mungkin ada banyak calon tersangka. Detektif menggali lebih dalam kehidupan pribadi Vivian, hubungan, dan rahasianya. Detektif berharap dengan bisa mengetahui lebih banyak tentang Vivian, detektif dapat menemukan pembunuh Vivian. Ketika matahari terbenam di kota Fort Collins, detektif telah mengumpulkan banyak informasi, tetapi masih banyak pertanyaan muncul. Penyelidikan segera beralih ke suami Vivian, Robert Severn, sebagai tersangka utama. Biasanya dalam kasus pembunuhan, pasangan korban akan menjadi tersangka utama. Pengusaha binatu sukses yang populer di kalangan mahasiswa, Robert juga dikenal sebagai orang yang tertutup. Teman dan keluarganya juga memperhatikan kecemburuan Robert oleh rumor perselingkuhan Vivian. Hal ini langsung membuat Robert menjadi orang yang menarik perhatian polisi. Pada malam tanggal 16 Mei 2019, Robert dibawa untuk diinterogasi. Robert tampak tenang. Detektif menanyakan Robert tentang hubungannya dengan Vivian. Robert mengakui pernikahan mereka renggang karena rumor perselingkuhan dengan siswa. Robert memberikan alibinya dan menyatakan Robert berada di rumahnya pada malam pembunuhan Vivian, mengerjakan laporan keuangan. Namun ketika ditanya apakah ada yang bisa mengkonfirmasi alibinya, Robert berjuang untuk memberikan kesaksian yang kuat. Hal ini menimbulkan lebih banyak kecurigaan detektif. Selama interogasi, sikap Robert berubah.
dia menjadi defensif ketika para detektif menekannya tentang keberadaannya dan perasaannya tentang dugaan perselingkuhan Vivian. Robert yang berulang kali menyangkal terlibat dalam kematian Vivian, namun jawaban mengelaknya hanya membuat detektif semakin curiga. Polisi juga memeriksa catatan keuangan Robert di catatan keuangan dan catatan telepon. Detektif menemukan beberapa panggilan telepon dan SMS antara Robert dan Vivian pada hari-hari menjelang kematian Vivian. Banyak di antaranya merupakan pertengkaran tentang rumor itu. Ini menambah teori para detektif bahwa kecemburuan dan obsesi Robert bisa saja mendorong Robert untuk melakukan kejahatan. Detektif Sarah dan timnya terus menekan Robert dengan harapan bisa menemukan ketidakkonsistenan dalam cerita Robert. Detektif juga menggeledah kediaman keluarga Severn untuk mencari bukti apapun yang mungkin mengaitkan Robert dengan kejahatan tersebut. Detektif menemukan sebuah pistol yang cocok dengan kaliber peluru yang digunakan dalam pembunuhan Vivian. Ini adalah bukti signifikan. Namun hal ini tidak cukup untuk melakukan penangkapan tanpa bukti lebih lanjut yang mengaitkan Robert dengan kejahatan tersebut. Sementara itu, polisi terus menyelidiki petunjuk lain. Robert tetap menjadi tersangka utama. Perilaku Robert, pernikahan Robert yang tegang, dan penemuan pistol, semuanya mengarah kepada Robert. Namun detektif memerlukan lebih banyak bukti nyata untuk melakukan penangkapan terhadap Robert. Pada tanggal 18 Mei 2019, pada hari yang cerah di kota Fort Collins, sebuah bukti penting muncul di permukaan. Pada pukul 10 pagi, petugas keamanan kampus menemukan flash drive di tempat parkir dekat Departemen Bahasa Inggris. Flash drive itu jatuh dari ransel yang ditinggalkan oleh salah satu siswa Dr. Vivian Severn. Flash drive itu segera diserahkan kepada polisi untuk diselidiki. Detektif Sarah dan timnya memeriksa isi dari flash drive itu dan mereka terkejut. Mereka menemukan lusinan video Dr. Vivian yang melakukan aktivitas seksual dengan mahasiswa, baik di kantornya maupun di rumahnya. Video-video ini mengkonfirmasikan rumor Vivian. Tampaknya Vivian terlibat secara seksual dalam hubungan dengan seluruh mahasiswa di kelasnya, di luar batas-batas profesional. Polisi menganalisis video tersebut untuk mencari petunjuk tentang pembunuhan itu. Polisi melihat lokasi, waktu, dan detail lainnya yang mungkin membantu mengidentifikasi siapa yang memiliki akses ke rekaman tersebut dan siapa yang mungkin memiliki motif pembunuhan. Video terbaru yang direkam hanya beberapa jam sebelum kematian Vivian menunjukkan Vivian bertiga dengan sepasang saudara kembar, Tanner dan Lenny Taylor, yang merupakan dua siswa terbaik Vivian. Mereka dikenal karena pesona dan kebaikan mereka, dan mereka sering terlihat bersama di sekitar kampus. Beberapa video di dalam flash drive itu menunjukkan mereka berdua melakukan hubungan yang tidak pantas dengan Dr. Vivian. Ini menimbulkan kecurigaan tentang keterlibatan mereka dalam kematian Vivian. Polisi juga menelusuri asal-muasal video itu. Polisi menemukan bahwa rekaman video itu dibuat menggunakan kamera tersembunyi di kantor Vivian, serta di kamar tidurnya dan kamar mandi di rumahnya. Para detektif memperluas penyelidikan mereka untuk mencakup siapa saja yang mungkin memiliki akses ke kantor Vivian dan rumah Vivian. Detektif menganalisa data digital dari flash drive dan mereka juga mencari sidik jari. Pada tanggal 19 Januari 2019, polisi membawa Tanner dan Lenny untuk diinterogasi. Pasangan kembar Taylor itu mengaku melakukan hubungan secara tidak pantas dengan Vivian. Mereka sering menghabiskan waktu ekstra di kantor Vivian dengan dalih bantuan akademis karena menderita disleksia. Mereka mengatakan hubungan tak pantas mereka dengan Vivian merupakan 80% dari nilai mereka. Polisi menanyai kembar itu tentang keberadaan mereka pada malam kematian Vivian.
Tanner mengatakan dia sedang belajar di perpustakaan, sementara Lenny mengatakan dia berada di rumah temannya. Polisi memeriksa alibi mereka, tetapi tidak ada yang dapat dikonfirmasikan dengan pasti. Polisi semakin curiga kepada si kembar Taylor. Polisi menyelidiki latar belakang mereka. Si kembar Taylor disukai oleh rekan-rekan mereka dan tidak mempunyai sejarah kekerasan atau kriminal. Namun video mereka di flash drive membuat si kembar Taylor menjadi tersangka kunci. Detektif dan tim memeriksa kamar asrama si kembar mencari bukti yang menghubungkan mereka dengan pembunuhan Vivian. Mereka menemukan barang-barang milik Vivian, termasuk sebuah buku dan sebuah selendang. Namun polisi tidak menemukan bukti langsung yang menghubungkan antara si kembar dengan pembunuhan Vivian. Polisi juga menganalisa data digital untuk mengetahui Tanner dan Lenny mempunyai akses. Hasilnya tidak meyakinkan karena flash drive itu telah digunakan oleh beberapa perangkat, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang sudah memasang kamera tersembunyi di kantor Vivian. Tanner dan Lenny bersikeras mereka tidak bersalah. Mereka menyatakan kehilangan dan kesedihan terhadap kematian Vivian dan bersikeras mereka tidak terlibat dengan kematian Vivian. Meskipun mereka menyangkal, polisi tetap menyangka mereka sebagai tersangka utama karena kehadiran mereka dalam video yang memberatkan. Penyelidikan terus berlanjut, dan polisi mengalihkan perhatiannya kepada Dr. Jonathan Brooks berusia 50 tahun. Berspesialisasi dalam sejarah Venesia kuno. Dia dikenal karena sikapnya yang ketat dan standar akademisi yang tinggi. Dia memiliki reputasi sebagai sulit diajak bekerja sama, namun dedikasinya tidak bisa disangkal. Ada rumor tentang persaingan profesional antara Jonathan dan Vivian, dan bahkan ada yang menyatakan Jonathan dan Vivian pernah terlibat asmara. Pada tanggal 20 Mei 2019, polisi membawa Jonathan untuk ditanyai. Jonathan tampak tenang dan kooperatif. Dia mengaku memiliki persaingan profesional dengan Vivian, tetapi Jonathan menyangkal ada keterlibatan romantis. Jonathan menggambarkan hubungannya dengan Vivian sangat bersifat akademis dan kompetitif. Ketika detektif menanyakan kepada Jonathan tentang keberadaannya pada malam terbunuhnya Vivian, Jonathan mengatakan dia berada di rumahnya untuk menilai makalah. Jonathan memberi daftar nama siswa yang pekerjaannya telah dia nilai, tapi alibi Jonathan sulit untuk diverifikasi. Jonathan mengungkapkan bahwa dia dan Vivian telah terlibat dalam kompetisi yang aneh untuk melihat siapa yang dapat melakukan hubungan suka sama suka dengan lebih banyak mahasiswa selama tahun ajaran. Jonathan mengatakan itu semua menyenangkan dan dia serius mengatakan itu, tapi itu tidak cukup untuk membuat Jonathan menghabisi Vivian. Namun polisi menemukan petunjuk yang meresahkan sebagai kemungkinan motif. Jika seperti yang dikatakan Jonathan, Vivian sudah memenangkan kompetisi beberapa saat sebelum kematiannya, itu dapat menimbulkan ketegangan antara Jonathan dan Vivian. Polisi juga menggeledah kantor dan rumah Jonathan untuk mencari bukti yang menghubungkan Jonathan pada pembunuhan tersebut. Polisi menemukan barang-barang milik Vivian termasuk pulpen dan buku catatan. Namun barang-barang ini tidak dapat menghubungkan Jonathan dengan kematian Vivian. Polisi memeriksa kegiatan digital Jonathan. Mereka memeriksa email dan sosial media Jonathan untuk mencari tanda-tanda permusuhan dengan Vivian. Polisi menemukan perdebatan sengit mengenai masalah akademis. Namun tidak ada yang menunjukkan motif pembunuhan. Selama interogasi, Jonathan mempertahankan ketidakbersalahannya. Namun polisi tetap curiga dengan persaingan aneh Jonathan dan Vivian. Pada tanggal 22 Mei 2019, polisi menerima terobosan terhadap kasus ini. Polisi menemukan bukti yang langsung mengarah kepada Robert Severn, suami Vivian.
Bukti ini berasal dari analisis mendetil terhadap flash drive yang ditemukan sebelumnya, tersembunyi di metadata salah satu video berupa stempel waktu yang menunjukkan Robert telah mengakses file tersebut 1,5 jam sebelumnya sebelum kematian Vivian. Seiring berjalannya waktu, obsesi Robert terhadap perselingkuhan Vivian telah mencapai titik didih. Robert telah mengetahui semua hubungan terlarang Vivian dengan semua mahasiswanya. Robert merasa terhina dan dikhianati. Pada malam pembunuhan, Robert pergi ke kantor Vivian untuk mengkonfrontasinya. Dengan kemarahan, Robert menembak Vivian 2 kali dengan senpi yang dia ambil dari rumah mereka. Polisi memiliki cukup bukti untuk menangkap Robert. Pada tanggal 23 Mei 2019, Robert ditangkap polisi di ruang tamu rumahnya. Robert tampak pasrah seolah-olah sudah menduga momen itu akan terjadi. Penangkapan Robert mengejutkan masyarakat, mahasiswa, dan rekan dosen Vivian. Keluarga Severn terpukul dan berharap Robert tidak bersalah. Selama interogasi, Robert mengakui kejahatannya. Robert menjelaskan bagaimana dia didorong dalam kegilaan karena pengkhianatan Vivian. Robert tidak tahan mengetahui istrinya melakukan hubungan terlarang dengan mahasiswa-mahasiswanya. Dan saat kemarahan Robert tidak terkendali, Robert menghabisi Vivian. Pengakuan Robert rinci dan tidak ada keraguan lagi. Pada bulan Januari 2022, karena tertunda oleh pandemi COVID-19, persidangan Robert Severn akhirnya dimulai di gedung pengadilan wilayah Fort Collins. Jaksa yang dipimpin oleh Tabitha Quasimodo menjelaskan motif dan bukti digital yang mengaitkannya dengan pembunuhan Vivian. Jaksa mengatakan kecemburuan Robert terhadap perselingkuhan Vivian mendorongnya melakukan kejahatan. Jaksa memanggil beberapa saksi, termasuk detektif yang melakukan penyelidikan, dan ahli yang menjelaskan metadata dari flash drive itu. Jaksa menggambarkan seorang pria yang telah mencapai titik puncaknya oleh tindakan istrinya sendiri. Pengacara Robert, yaitu Lisa Martin, mengatakan bahwa Robert telah berada dalam tekanan emosi yang luar biasa dan tidak bertindak secara terencana. Pengacara mencoba untuk meragukan keandalan bukti digital dan mengatakan bahwa orang lain dapat menanamnya untuk menjebak Robert dalam persidangan. Persidangan berlangsung selama 3 minggu. Pada tanggal 4 Februari 2022, juri mengambil keputusan Robert Severn dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Hakim menjatuhkan Robert hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Banyak masyarakat merasa persidangan ini telah mengungkap kompleksitas dan rahasia kelam di balik kehidupan seorang dosen Vivian yang tampak sempurna. Si kembar Taylor berhasil membangun kembali kehidupan mereka setelah menjalani konseling untuk mengatasi trauma mereka. Sampai di sini dulu kasus ini guys. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap korban, tapi kejahatan ini dipicu oleh tindakan yang sudah dilakukan korban terhadap murid-murid dan suaminya. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.